اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pengajian hadis dari kitab karya Syekh Ahmad Saleh Asy-Syami hafizahullah taala, yaitu pada jilid 3 tentang at-tib atau pengobatan. Dan kita sudah sampai pada hadis nomor 2866. Dalam kitab saya nomornya seperti itu. Kalau kitabnya berbeda ya dicari saja. Ini adalah pada bab yang ketiga, bab tadawi, bab berobat bil asal dengan madu. 2866 muttafaqun alaih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki atan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, akhi, saudara saya, yashtaki batnah, dia sakit pada perutnya. Faqala, maka Rasul bersabda, isqihi asalan, berilah minum dia madu. Tsumma atahu tsaniya, kemudian datang kepada Nabi yang kedua. Maksudnya apa? Dia datang melaporkan bahwasanya diarenya tambah dahsyat. Jadi penyakitnya ini penyakit diare sebagaimana dalam hadis yang lain. Faqala, maka Rasulullah bersabda, isqihi asalan, berilah minum kepada dia madu, meskipun diare tambah, silahkan kasih madu. Tsumma atahu tsalitsah, kemudian dia datang kepada Nabi yang ketiga, lapor yang sama, maka Nabi mengatakan isqihi asalan, berilah minum kepadanya madu. Tsumma atahu, kemudian dia datang lagi kepada Nabi yang keempat, faqala qad fa'altu, maka dia mengatakan qad fa'altu, aku sudah melakukan. Artinya apa? Sudah melakukan apa yang engkau perintahkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqallah, Allah Maha benar, wa kadzdzaba batnu akhi, dan dustalah perut saudaramu. Kalau dikasih minum madu tidak sembuh malah tambah diare, itu dusta perut saudaramu itu. Iskihi asalan, berilah minum kepadanya madu. Fasaqahu, lalu dia memberikan minum kepadanya. Fabara'a, lalu dia pun sembuh setelah yang keempat kalinya. Yang dimaksud sadaqallah, Allah jujur, ini adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl tentang fadilah madu, bahwasanya madu itu fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada sebagian kesembuhan untuk manusia. Perhatikan kalimatnya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Keluar dari perut-perutnya lebah minuman yang beraneka warna. Di dalamnya ada sebagian kesembuhan untuk manusia. Jadi madu itu adalah obat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari liurnya lebah. Kata-kata syifaun, kesembuhan, ini maksudnya adalah ba'du syifain, sebagian kesembuhan. Karena kalau kesembuhan total itu pakai alif lam, fihi syifa'u. Tapi ketika alif lamnya dihapus, fihi syifa'un, maka berarti sebagian kesembuhan atau sedikit kesembuhan. Artinya tidak total, ya. Sehingga tidak benar seandainya semua penyakit kita obati dengan madu tok, itu enggak benar. Penyakit ada yang cocok madu saja, ada yang cocok madu dicampur air, ada yang cocok madu dicampur habatus sauda. Nah, maka sesuai dengan penyakitnya apa. Di sini penyakitnya adalah diare, disuruh oleh Nabi untuk minum madu saja. Secara teori kedokteran, orang yang sakit diare, kalau dikasih madu, tambah dahsyat diarenya. Sudah benar teori kedokteran. Tapi itu tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Karena ketika orang yang diare dikasih madu, tambah dahsyat diarenya,
semakin banyak keluar, itu nanti kalau sudah habis zat diarenya dalam perut akan berhenti. Sehingga mempercepat kesembuhan. Kenapa? Misalnya keluarnya dikit-dikit, gara-gara madu, keluarnya jadi dahsyat. Jadi misalnya dalam perut kita itu ada zat diare 1 gelas. Kalau 1 gelas ini keluarnya dikit-dikit, ya akhirnya lama nggak sembuh-sembuh. Kalau dikeluarkan sepertiga gelas, sepertiga lagi. Nah, berarti 3 kali ke kamar kecil sudah beres. Maka hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang mengatakan tadi itu. Berikutnya bab at-tadawi, pengobatan bil hijamah dengan bekal, dengan bekam. Sebelum saya lanjutkan tentang bekam ini, saya teringat satu masalah supaya tidak lupa saya sampaikan. Yaitu bahwasanya kata-kata syifaun tadi diartikan sebagian kesembuhan. Itu mirip dengan surat An-Naml ayat 40. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Berkata orang yang dia itu memiliki ilmun minal kitab. Bukan ilmul kitab, tapi ilmun minal kitab. Sedikit ilmu dari Alkitab. Jadi ilmunya cuma sedikit, Pak. Tapi ilmu meskipun sedikit, dia menyelesaikan masalah, yaitu bisa mendatangkan sehingga sana Ratu Balkis dengan cepat. Nah, di sini ilmun karena dia pakai tanwin ya, bukan ilmul kitab, tidak mudhaf ilaih, maka maknanya adalah sebagian ilmu atau sedikit ilmu tadi ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Dr. Sufyan Baswedan, waktu itu beliau belum nikah. Berikutnya 2867. Muttafaqun alaih dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia itu suila ditanya an ajril hajjam tentang upahnya bekam, pembekam. Karena upahnya pembekam ini diperselisihkan oleh para ulama apakah halal ataukah haram. Faqala, maka Anas menjawab, ihtajama telah berbekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membekam siapa? Hajjamahu Abu Thaibah. Telah membekamnya Abu Thaibah. Abu Thaibah ini seorang budak. Wa atahu, dan Nabi memberi kepada Abu Thaibah sa'aini min ta'am, 2 sa' makanan. 2 sa' itu berapa? 1 sa' itu adalah 2,4 kilo. Nah, berarti sa'ain 2 sa' itu ya sekitar 5 kilo. Kalau kita sekarang 5 kilo beras, anggaplah misalnya harganya 55.000 ya, yang paling murah. Nah, berarti upah bekam 50.000 atau 55.000 itu yang termurah. Maka kalau bekam 100.000 ya itu normal ya. 50.000 termasuk murah karena beras kita ya sekitar itu. Saya masih nemukan beras 11.000 masih nemukan. Kemudian wakallama, dan beliau bicara kepada mawaliyahu, majikan-majikannya Abu Thaibah, fakhaffafu anhu, lalu mereka pun meringankan untuk Abu Thaibah. Maksudnya meringankan pembayaran pajak. Jadi seorang yang punya budak pembekam itu biasanya menyuruh budaknya untuk membekam. Nanti hasilnya dibagi 2. Sebagiannya masuk kantongnya si pembekam, sebagiannya masuk kantongnya si pemilik budak tadi. Nah, Nabi menyuruh supaya ini pemilik budak kalau mau menyuruh budaknya ini membayar apa itu tadi pajaknya itu jangan banyak-banyak ya, sedikit saja, kasihan dia. Waqala, dan beliau mengatakan inna, sesungguhnya amsala, paling bagus ma tadawaitum bihi, apa yang kalian berobat dengannya adalah al-hijamah, bekam. Yang pertama. Yang kedua, wal kustul bahri, dan kayu kustul bahri. Nama satu kayu. Ya. Ada 2 ya. Satunya kustul bahri, satunya kustul hindi. Tapi 2 nama itu untuk satu barang yang sama. Wa qala, dan beliau bersabda, la tu'adzibu, janganlah kalian menyiksa sibyanakum, anak-anak kecil kalian, bil ghamzi, dengan menekan-nekan pada bagian yang sakit. Minal udhrah, dari sebab udhrah. Udhrah itu adalah radang pada tenggorokan. Jadi orang Arab dulu, kalau ada anak kecil radang tenggorokan, maka disentuh-sentuh, ditekan-tekan dengan jari ini. Tambah sakit. Nah, oleh Nabi dilarang, jangan. Wa alaikum, lazimilah oleh kalian, bil qisti, dengan menggunakan qustul hindi tadi.
atau kustul bahri. Makanya dalam footnote-nya dikatakan kustul bahri itu sama dengan kustul hindi atau udul hindi. Sudah dijual di Indonesia juga dalam bentuk biasanya sudah serbuk ya, jadi sudah dideplok ya, kemudian tinggal kita pakai. Tapi sangat pahit sehingga kalau tidak suka pahit nggak usah pakai kustul bahari, pakai yang lain karena obat yang disampaikan Nabi tidak hanya kustul bahri, matu juga ada, kemudian habatus sauda ada, nah, yang cocok saja. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa hijamah atau bekam itu adalah disyariatkan karena Nabi menyampaikannya dan bahwasanya upah pembekam ini adalah halal karena Nabi membayarkannya. Tapi memang ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya upah pembekam itu halal. Pendapat yang kedua bahwasanya upah pembekam itu haram. Karena Nabi menyebutnya khabith atau buruk dalam hadis yang lain. Pendapat yang ketiga, bahwasanya itu halalun lil abd. Halal apabila pembekam itu seorang budak. Karena dalam kasus hadis ini yang membekam Nabi dan dibayar oleh Nabi adalah Abu Thaibah, ini seorang budak. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya masalah ini, beliau berpendapat kalau kamu budak halal. Kalau kamu orang merdeka, maka tidak usah kamu makan hasil dari bekam tadi. Terus digunakan untuk apa ya Rasul? Ya, Nabi pernah ditanya masalah itu. Maka Nabi mengatakan, kasihkan kepada kudamu sebagai makanan. Jadi upah bekam kita belikan untuk makanan kuda. Zaman dulu kendaraannya kuda. Nah sekarang kita kendaraannya motor. Ya mungkin untuk bensin lah. Bukan untuk makan atau beras yang kita makan. Ada tiga pendapat ya. Itu tadi pendapat-pendapat ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kalau jumhur halal. Berikutnya 68 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in kana jika ada fi syai'in pada sesuatu mimma tadawaitum bih dari apa yang kalian berobat dengannya khairun ada kebaikan maka fal hijamah maka dia itu adalah bekam. Artinya dari pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh manusia yang sangat banyak, nah, itu Nabi mengusulkan bekam itu yang terbaik. Nah, kalau kita tidak terbiasa bekam bagaimana? Ya dilakukan minimal 1 hari seumur hidup. Karena kalau kita sudah melakukan 1 kali, insya Allah termasuk pengamal ilmu. Jadi yang belum pernah bekam, tolong silakan nanti PR ya, berbekam. Dan bekam itu ada 2 macam, ada bekam kering, ada bekam basah. Semuanya bermanfaat. Tetapi saya pernah mencoba bekam kering. Habis itu 1 pekan tuh badan saya kesel kabeh, Pak. Saya nggak tahu ini sebabnya gara-gara bekam kering atau sebab yang lain. Tapi yang jelas bekam basah saya tidak merasakan pegel kabeh tadi. Bekam kering kok malah lelah semua badan. Wallahu a'lam. Monggo. Hmm. 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 Ya kita pakai pendapat jumhur nggak apa-apa ya. Pendapat jumhur halal, tidak haram. Sehingga eh, dalilnya adalah ya ini tadi, Nabi ngasih. Berarti halal. Kalau haram nggak mungkin Nabi mau ngasih. Kita pakai pendapat jumhur nggak masalah. Dan memang bekam itu menggunakan dana. Ya. Saya pernah tanya seorang pembekam. Saya tanya, antum sekali bekam gini, kalau dihitung semua total yang antum butuhkan selain tenaga, itu habisnya berapa? Tapi dia pakai alat yang bagus-bagus memang. Nah itu dia bilang setelah dihitung, ya sekitar hampir 40.000. Hampir 40.000 itu baru alatnya yang dipakai. Karena jarum atau silet yang dipakai itu sekali pakai dia, sekali pakai uang. Jadi sudah nggak dipakai lagi untuk orang lain. Nah, sehingga tetap ada dananya. Kalau kita nggak ganti sama sekali gimana? Merugikan orang.
Baik, berikutnya babut tadawi, bab berobat bil kayyi dengan kai, yaitu dengan besi panas yang dicoskan pada tempat yang sakit. 69 riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Talhah ini adalah bapak tirinya Anas. Wa Anas bin Nadri dan Anas bin Nadr ini apa namanya? Pamannya Anas. Kawayahu keduanya telah mengkai Anas. Wa kawahu dan telah mengkai dia Abu Talhah biyadihi dengan tangannya. Ini hadis menunjukkan bahwa mengkai dengan besi panas itu tidaklah haram. Bukankah ada larangan dari Nabi? Betul, ada larangan, tetapi larangannya adalah makruh saja. Buktinya para sahabat melakukannya. Seandainya haram, tidak mungkin para sahabat melakukannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Wa anha ummati anil kai, dan saya melarang umatku dari kai. Nah, ini adalah larangan makruh saja. Kemudian Anas bin Nadr, ini kan pamannya Anas bin Malik. Taunya dari mana? Nah, dari nasabnya. Anas bin Malik bin Nadr, ya kan? Nah, jadi kakeknya Anas itu Nadr. Nah, sementara di sini Anas bin Nadr. Berarti dia itu anaknya kakeknya Anas. Berarti pamannya Anas. Jadi Anas punya paman namanya Anas. Muhammad. Orang Arab begitu, biasanya sama-sama namanya. Berikutnya 70 Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan Ba'atha telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kepada Ubay bin Ka'ab, ini Sayyidul Qurra. Mengutus tabiban seorang tabib, seorang dokter, faqata'a lalu dokter itu memotong minhu dari Ubay irqan, satu urat. Thumma kemudian kawahu, dia mencos Ubay alaihi pada urat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa mengkai tadi itu tidak haram. Karena Nabi melarang, tapi Nabi juga melakukan. Sama-sama sahih. Kalau ada hadis kebolehan dan hadis larangan sama-sama sahih, ketika digabungkan itu jatuhnya menjadi apa? Makruh. Jadi hukumnya kai apa? Makruh. Tapi ada kaidah, Pak. Jangan lupa kaidahnya. Al-karahah tazulu bil hajah. Makruh itu menjadi lenyap kalau memang diperlukan. Jadi ketika Nabi mengkai Ubay bin Ka'ab atau menyuruh dokter ini mengkai Ubay bin Ka'ab, ini Nabi tidak melakukan kemakruhan. Kenapa? Memang diperlukan pada saat itu. Kalau tidak diperlukan, nggak akan beliau melakukannya karena beliau sendiri melarang. Berikutnya 71 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia mengatakan naha telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kai, dari kai. Faktawaina maka kami nekat melakukan kai. Fama aflahna maka kami tidak beruntung, wala anjahna kami tidak sukses. Jadi artinya tidak menghasilkan kesembuhan. Yang sudah dilarang masih nekat, akhirnya tidak berkah. Dan Imran bin Husain ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia sering disalami oleh malaikat. Tapi begitu dia melakukan kai, malaikat sudah nggak salam lagi. Nah, maka melanggar larangan Nabi menyebabkan malaikat menjauh dari kita. Berikutnya babut tadawi, bab berobat bil habbatis sauda dengan jintan hitam atau biji hitam. 72 muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil habbatis sauda, pada habbatus sauda syifaun, ada sebagian kesembuhan, min kulli dari setiap penyakit illa sam, kecuali penyakit sam. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, wasamu, penyakit sam itu adalah al-mautu, kematian. Sebagian ulama mengatakan sam itu kematian yang cepat. Jadi beda antara kematian dengan sam. Kalau sam itu lebih khusus ya, kematian tapi cepat disebut sam. Orang-orang Yahudi kalau salam kepada Nabi, Assalamualaikum, semoga kamu cepat mati.
Nah, maka oleh Nabi disuruh menjawab waalaikumsalam. Waalaikum. Mudah-mudahan kamu juga sama. Wal habbatus sauda, adapun habbatus sauda itu nama lainnya adalah suniz. Ini bukan bahasa Arab ya. Bahasa lain enggak tahu saya bahasa apa ini. Kata-kata syifa jangan lupa terjemahnya bukan kesembuhan total tapi sebagian kesembuhan. Dari mana? Dari tanwinnya di sini ya. Seperti pada surat Al-Nahl tadi, fihi syifaun. Nah, sehingga tidak bisa semua penyakit obatnya satu tok habatus sauda, enggak benar ini. Habatus sauda dicampur yang lain, campur yang lain, campur yang lain, yang paham adalah para dokter atau para pakar dalam bab ini. Berikutnya bab tadawi, bab berobat bil udil hindi dengan kustul hindi. Namanya kustul hindi atau kustul bahri tadi ya. Ini Pak barangnya sudah saya carikan gambarnya di internet. Jadi barang-barang yang disebutkan dalam hadis itu kita perlu tahu dari internet gampang sekali. Tulis saja dengan bahasa Arab akan muncul. Seperti ini belum ditumbuk ya. Kalau sudah ditumbuk ya nanti jadi pupuk dalam botol begitu. 73 muttafaqun alaih dari Ummi Qais binti Mihsan dan adalah dia itu termasuk dari muhajiratil awal, para wanita yang hijrah yang pertama-tama, yang mereka itu bay'ana sudah bayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia dan dia itu adalah ukhtu Ukasyah bin Mihsan, saudarinya Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan ini termasuk dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Dia memberitahu bahwasanya dia itu atat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibnin laha membawa anaknya. Qad allaqat alaihi yang dia sudah melakukan taklik. Taklik itu apa? Menusuk dengan jari. Qad allaqat alaihi yang dia telah menusuk dengan jari kepada anak tadi minal udhrah dari penyakit udhrah. Udhrah itu adalah radang tenggorokan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya jangan melakukan seperti itu menyiksa anak, enggak boleh. Alama atas dasar apa? Tadghurna, kalian itu menusuk-nusuk auladakunna, anak-anak kalian bihadhil a'laqi dengan tusukan-tusukan jari ini. Ya, jangan begitu. Gantinya apa? Alaikum lazimilah oleh kalian bihadzal udil hindi, kayu Hindia ini. Kenapa disebut udil hindi? Karena banyak tumbuh di negara India. Maka disebut udil hindi. Meskipun mungkin di Indonesia ada ya, tapi banyaknya di India. Fa inna fihi karena sesungguhnya di dalamnya sab'ata asfiyatin ada 7 kesembuhan, minha dari 7 tadi adalah dzatul jambi, penyakit dzatul jambi yaitu penyakit radang pada selaput paru-paru. Yuridu yang beliau maksud dengan udul hindi adalah al-kusta, kustul hindi. Yaknil kusta yaitu kustul hindi. Jadi boleh dipakai kaf kustun, boleh dipakai qaf ustun. Wahya lughatun dan itu adalah bahasa yang lain. Artinya pakai kustun semuanya sah, bahasanya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa Nabi tidak diutus sebagai dokter. Makanya beliau ketika mengatakan ada 7 pengobatan, beliau tidak menyebutkan, tidak merinci 7 itu apa. Kalau beliau itu diutus sebagai dokter, beliau akan memerinci. 7 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi beliau diutus sebagai da'i, orang yang mendakwakan Islam. Nah, sehingga dari 7 ini beliau hanya sampaikan 1 yang sesuai dengan yang sangat diperlukan. Dalam riwayat yang lain, qalat dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum lazimalah oleh kalian bihadzal udil hindi, kayu India ini, fa inna fihi sab'ata asfiyatin karena padanya ada 7 pengobatan." Kemudian beliau sebutkan 2. Yang pertama, yusta'atu dikurah bihi dengannya minal udhrah dari radang tenggorokan. Sa'ud itu adalah kurah dengan cara diteteskan di mulut bagian tepi. Jadi kurah mulut itu disebut sa'ud. Yang kedua, wayuladdu dan dikurah hidung bihi dengannya min dzatil jambi dari penyakit
radang selaput paru-paru. Jadi cara menggurah itu disesuaikan dengan penyakitnya, Pak. Artinya apa? Kita menggurah seseorang itu harus sesuai dengan teori para dokter yang mereka kuasai dari pengalaman atau dari teorinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kalau radang tenggorokan, netesnya dari mulut. Tapi kalau yang paru-paru, netesnya dari hidung. Kalau kita teteskan dari mulut, tidak pas nanti, ya, sehingga tidak mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya babu ma'il kam'ati, bab air dari kam'ah. Kam'ah itu apa? Seperti ini. Apa ini? Jamur. Tapi bukan jamur kayu, ya. Jamur tanah. Kalau turun hujan, tanahnya lembab, nanti di tanah akan muncul jamur. Itu namanya kam'ah, seperti ini. Ma'ul kam'ah, air dari jamur tanah, syifa'un lil ain, adalah kesembuhan untuk mata. 74, muttafaqun alaih, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kam'atu minal man. Jamur tanah itu termasuk dari manna wassalwa yang disebutkan dalam Quran. Wa ma'uha, dan airnya, syifaun, adalah sebagian kesembuhan lil ain, untuk mata. Cara menggunakannya bagaimana? Sebagian ulama menggunakannya dengan cara jamur ini diperes sampai keluar airnya, tidak dicampur dengan apa-apa. Setelah itu diteteskan pada mata yang sakit, maka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita melakukan seperti ini harus yakin betul-betul terhadap hadis Nabi SAW. Jangan hanya coba-coba. Tak coba ya iso tenang ora. Nah, tanpa keyakinan. Harus yakin. Kalau tanpa keyakinan itu nanti Allah tidak akan memberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau dengan keyakinan maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang kita doakan dalam doa tersebut. Berikutnya 75. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ajwatu, kurma ajwah, minal jannah, dari jannah. Wa fiha, dan di dalam kurma ajwah, syifaun, ada sebagian kesembuhan, minas summi, dari racun. Wal kam'atu, sementara jamur tanah, minal man, termasuk dari manna. Wa ma'uha, dan airnya, syifa'ul lil aini, sebagian kesembuhan untuk mata." Kata-kata minal man, termasuk dari manna, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kata-kata minal man itu maksudnya adalah syabihun bihi, serupa dengan manna wassalwa yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Serupanya dari sisi apa? Bani Israel tidak usah menanam atau tidak usah memasak, sudah muncul manna turun dari langit. Seperti embun yang nempel di daun, tinggal diambil, dimakan. Katanya seperti kutil, Pak, tapi nempel di pohon. Nah, sehingga pagi-pagi tinggal disendoi, dimakan, nggak perlu masak. Nah, ini sama juga, tidak perlu kita menanam, sudah tumbuh sendiri. Sehingga karena mirip dengan manna, dikatakan minal man, termasuk manna. Bukan berarti dia itu manna, bukan. Ini tafsiran yang pertama, ya, hanya serupa saja. Tafsiran yang kedua adalah huwal mannu nafsuhu. Dia itu adalah manna yang memang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran. Jadi manna yang diturunkan kepada Bani Israel tidak hanya yang nempel di pohon tadi, termasuk juga yang tumbuh pada tanah ketika hujan, itu juga termasuk manna yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Al-ajwah minal jannah. Korma ajwah dari jannah. Maksudnya gimana? Buktinya, korma ajwah itu munculnya dari pohon. Pohonnya ini muncul di bumi. Tidak turun dari jannah.
Nah, makanya para ulama mengatakan dikatakan minal jannah dari jannah itu maksudnya menyerupai buah-buahan jannah. Manfaatnya buahnya. Nah, salah satu manfaatnya apa? Ini syifa'un minas sum, menyembuhkan dari racun. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari racun? Sab'a tamaratin. Man tasabbaha barang siapa yang makan 7 kurma dari Madinah ketika pagi hari, maka pada hari itu tidak akan terkena racun. Di sini sab'a tamaratin ya. Kita cari dengan man tasabbaha. Man tasabbaha barang siapa yang sarapan pagi setiap hari dengan 7 kurma ajwa, maka hari itu tidak terkena racun maupun sihir. Hadis muttafaqun alaih. Ada enggak di dalam sini? Enggak ada ya. Nah, itu caranya supaya kita terbebas dari racun dengan sebab kurma ajwa, yaitu dengan memakan sab'i tamarotin 7 butir. Maka kalau bisa makan kurma ketika sahur, nah itu 7 butir, Pak. Kalau bisa. Orang Indonesia soalnya nggak cocok makan kurma. Lidahnya itu nggak cocok, lidah Jawa. Berikutnya bab yang ke-9. Babu tahrimit tadawi, bab haramnya berobat bil khamri dengan minuman keras, wan najasati dan barang-barang yang najis. Maksudnya apa? Khamr itu juga najis menurut jumhur ulama. Sebagian kecil ulama berpendapat khamr tidak najis. Nah, maka yang berpendapat bahwa khamr najis, maka semua benda yang najis juga tidak boleh dijadikan sebagai obat. Obat dengan pipis nggak boleh. Karena saya pernah mendengar katanya seorang dokter mengatakan kepada pasiennya, kamu ini tak kasih obat nggak sembuh-sembuh, besok pulang saja minumlah pipismu. Akhirnya sembuh. Itu seandainya ceritanya benar, dokter ngawur, jangan ditaati. Dari mana taunya bahwasanya sembuhnya dia gara-gara pipis dia? Dari mana taunya? Bisa jadi sembuhnya gara-gara obat yang dulu dia minum. Tapi sembuhnya memang belum dikasih oleh Allah. Nah, pas dikasih oleh Allah, ngepasi pas habis dia minum pipis. Jadi itu perkataan nggak benar, nggak boleh. Pipis dijadikan sebagai obat, nggak boleh. 76. Muslim dari Tariq bin Suwaid al-Ju'fi, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamr. Fanahahu, Nabi melarangnya. Awqala, atau rawi mengatakan kariha, Nabi tidak suka ayyasna'aha, bahwasanya dia membuat khamr. Maka orang itu mengatakan innama tiada lain asna'uha lid-dawa. Saya membuatnya untuk obat, bukan untuk mabuk-mabuk. Maka Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya minuman keras itu laisa bidawa, bukan obat, walakinnahu da, tapi dia adalah penyakit. Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diharamkan, termasuk yang najis, itu bukan obat tapi penyakit. Sehingga pipis itu penyakit, bukan obat. Hadis ini menguatkan hadis yang lain. Hadis yang lain itu bunyinya adalah innallaha ta'ala lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kesembuhan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian. Riwayat Tabarani dhaif. Tapi meskipun dhaif, maknanya sahih. Karena dikuatkan oleh hadis tadi. Khamr haram. Nah, tidak mungkin dijadikan obat oleh Allah. Tidak bisa. Makanya jangan berobat dengan sesuatu yang haram, Pak. Ada orang tanya kepada saya, boleh enggak berobat dengan tokek? Enggak boleh. Boleh enggak berobat dengan kapsul cacing? Enggak boleh. Tapi memang saya jujur, ulama Syafi'iyah berpendapat sesuatu yang haram atau najis, kalau memang terpaksa tidak ada obat yang lain, masih boleh dipakai. Ini mazhab Syafi'i. Dasar mereka apa? Nabi menyuruh berobat dengan kencing unta. Mazhab Syafi'i mengatakan kencing unta najis. Kok digunakan untuk obat? Terpaksa. Jadi bolehnya kapan? Ketika terpaksa. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan kencing unta suci. Sehingga digunakan untuk obat. Bah.
Yang penting tahu betul bahwa itu memang bisa dijadikan obat. Kalau tidak tahu jangan coba-coba. Jadi kencing unta kan jelas ada dalilnya. Nah, kencing kambing itu kita nggak tahu, jangan dicoba. Nanti malah tambah sakit gimana coba? Malah mati gimana? Karena antara unta dengan kambing berbeda. Makanannya saja kan beda tadi. Berikutnya 10, babul humma, bab demam itu min faihi jahannam, dari panas yang menyebar dari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu sudah ada. Panasnya itu menyebar sampai ke bumi sehingga muncullah demam pada tubuh kita. Jadi demamnya tubuh kita gara-gara panas neraka jahanam yang di atas langit sana yang turun ke bumi, kemudian mengenai kita. Tapi memang saya jujur, kata-kata min faihi jahannam, dari panas jahanam yang menyebar, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bahwasannya sumbernya dari neraka jahanam. Asluhu minha. Sumbernya panas demam tadi dari neraka jahanam. Tafsiran yang kedua, syabihun biha. Demam kita itu nyerupai jahanam. Yaitu sama-sama panas ya. Jadi bukan berarti bahwa demam kita sumbernya dari neraka, bukan. Ya sumbernya dari tubuh kita sendiri. Ada dua tafsiran. Kita sudah pakai tafsir yang mana? Monggo. 77 muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma demam itu min fayhi jahannam, dari panas yang menyebar neraka jahanam. Fa abriduha, maka dinginkanlah demam itu bilma, dengan air. Nah, cara mendinginkan dengan air ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Gimana caranya? Sebagian ulama berpendapat ditaruh di jahit. Jahit itu sini, belah baju ya. Nah, kita buka, kemudian airnya dituangkan sedikit sedikit sampai demamnya hilang. Ada juga sebagian ulama berpendapat caranya kita mengambleskan diri di dalam sungai. Kapan? Sebelum subuh. Dan menghadap aliran air. Jadi kalau alirannya ke selatan, berarti kita berada di selatan sini, menghadap utara. Selama 7 hari. Kapok namun. Jadi ambles di dalam sungai sebelum subuh. Tapi itu hadisnya dhaif, Pak. Enggak usah dipakai. Pak jangan tambah sakit nanti. Jadi intinya tentang caranya tidak disebutkan oleh Nabi, sehingga silahkan pakai cara apapun, yang penting dengan air. Pakai air hujan juga boleh. Berikutnya 11, bab ta'un, bab wabah penyakit. Wabah penyakit ta'un itu biasanya seperti ini. Muncul di dalam kulit kita seperti tusukan, seperti ini. Terus nanti menyebabkan kematian. Itu ta'un. Ta'un Amwas yang terkenal di Syam. Satu hari yang mati ribuan sahabat Nabi SAW. Nah, itu modelnya begini. Begitu sudah muncul di kulit, tes, langsung siap-siap. Kafan, ya. Karena paling-paling 1 jam lagi mati. 1 jam lagi mati. Itu dalam 1 hari ribuan yang mati. Mu'ad bin Jabal, istrinya 2, mati bareng. Setelah istrinya mati bareng, dia kuburkan. Kemudian Mu'ad pun muncul juga di tangannya. Wah, mati aku sisa. Akhirnya mati sekeluarga. Itu gara-gara apa? Ta'un yang seperti ini. 78. Muttafaqun alaih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam, keluar ke Syam. Hatta sehingga idza kana bisargha, ketika sudah sampai tempat namanya Sargo. Ini bukan Sragen ya. Sargo. Laqiyahu, berjumpa dengan beliau Umarul Ajnad, pemimpin-pemimpin pasukan-pasukan. Jadi pasukannya banyak, pemimpinnya banyak. Siapa mereka? Abu Ubaidah ibnu Jarrah wa ashabuhu, yaitu Abu Ubaidah dan rekan-rekannya. Fa'akhbaruhu, lalu mereka mengabari Sayyidina Umar annal wabah, bahwasanya wabah atau ta'un tadi, nama lain dari ta'un, qad waqa'a, telah terjadi di ardi Syam, di negara Syam. Syam itu mencakup Lebanon,
Palestina, Yordan, satu lagi apa? Suriah, ya, Damaskus, 4. Kemudian dipecah-pecah oleh orang kafir supaya umat Islam lemah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, faqala Umar, maka berkata Umar, udhulil muhajirin al-awwalin. Panggilkan untuk saya muhajirin yang awal. Ini menunjukkan fadilahnya muhajirin dibandingkan ansar. Sehingga Sayyidina Umar panggil muhajirin sebelum ansar. Dan Allah setiap menyebut muhajirin dalam Quran, pasti disebutkan muhajirin dulu baru ansar. Dan ada kaidah yang disebutkan pertama berarti lebih afdal. Fada'ahum, lalu dia panggil mereka, fastasyarahum, dia musyawarah sama mereka. Wa akhbarahum, dia kabari mereka anal wabah, bahwa wabah penyakit qad waqa'a bisyam, terjadi di Syam. Fakhtalafu, para muhajirin berselisih. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan qad kharajta li amrin, Anda sudah keluar untuk satu perkara, wala nara an tarji'a anhu, kami tidak berpendapat kamu kembali darinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berazam, tawakal. Jangan balik gara-gara takut mati. Itu namanya tidak tawakal. Di dasarnya pendapat yang pertama ini adalah surat Ali Imran 159. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, maka baqiyatun nas, bersama Anda itu sisa-sisa manusia, wa ashabu Rasulillah, juga sahabat-sahabat Nabi. Wala nara antuk dimahum, kami tidak berpendapat bahwa engkau memajukan mereka ala hadzal bala, ala hadzal wabah, kepada wabah ini. Artinya apa? Kita harus ngiman-iman sahabat Nabi, mereka itu ulama-ulama, orang-orang soleh. Jangan dibikin mati ya, iman-iman. Kalau yang mati orang-orang jelek, bukan. Orang-orang baik, Pak. Faqala, maka Sayyidina Umar mengatakan, irtafi'u anni, pergilah kalian dari saya. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, ud'u liyal ansar, panggilkan untuk saya orang-orang ansar. Fada'autuhum, lalu saya pun panggil mereka, fastasyarahum, dia musyawarah sama mereka, fasalaku, mereka menempuh sabilal muhajirin, jalannya para muhajirin, wakhtalafu kakhtilafihim, dan mereka berselisih seperti mereka. Faqala irtafiqu anni, maka beliau katakan, pergilah dari saya. Qala, kemudian Umar berkata, ud'uli, panggilkan untuk saya mangkana hahuna, orang yang ada di sini, min masyakhati Quraisyin, dari para syekh-syekh Quraisy, orang-orang tua. Min muhajiratil fatah, dari orang-orang yang hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah ini adalah orang-orang yang mereka masuk Islam ketika Fathu Makkah. Karena hijrah itu ada dua macam. Ada hijrah dari kampung ke kampung, ya, ada hijrah dari amal ke amal. Nah, muhajiratul fatah itu adalah yang hijrah meninggalkan kafir menuju kepada Islam. Fada'autuhum, maka saya panggil mereka, falam yakhtalif minhum alaihi rajulan, maka tidak berselisih dari mereka kepada beliau dua orang pun. Faqalu, mereka sepakat, nara, kami berpendapat, antar bin nas, kamu pulang bersama manusia, wala tuqdimahum ala hadzal wabah, jangan engkau majukan mereka kepada wabah ini. Fanada Umar finnas, maka Umar meneriakkan di tengah manusia, inni musabbihun ala dhuhrin, sesungguhnya saya berpagi-pagi di atas kendaraan. Maksudnya saya akan melakukan safar. Fa asbihu alaih, maka berpagi-pagilah kalian di atas kendaraan masing-masing. Maka berkata Abu Ubaidah ibnu Jarrah, afiraran min qadarillah, apakah Anda lari dari takdir Allah? Pengecut ini. Faqala Umar, maka Umar menjawab, lau ghairuka, andai selain kamu, qalaha, yang mengucapkannya, wahai Abu Ubaidah. Ini maksudnya apa? Sepantasnya kamu tidak ngomong begitu. Kamu orang utama. Kalau orang utama beda pendapat dengan saya, nggak enak. Kalau orang selain kamu beda pendapat, tak jewer. Tapi orang seperti kamu beda pendapat dengan saya, tak jewer pakai wah. Jangan. Jadi sebaiknya kamu nggak usah mendebat saya. Naam, ya, nafirru min qadarillah. Kita lari dari takdir Allah ila qadarillah, kepada takdir Allah juga. Jadi kita masuk ke wabah, mati, itu takdir Allah. Kita pindah ke tempat lain, kita selamat, itu juga takdir Allah. Jadi jangan dianggap pengecut, bukan. Ya. Ini kita pindah dari takdir ke takdir. Ar-ra'aita. Nah, kemudian di sini Sayyidina Umar melakukan kias. Ya. Kiasnya gini.
Ara'aita, apa pendapatmu? In kanat laka ibilun, kalau kamu punya onta-onta, habatat wadiyan, yang turun pada satu lembah, lahu udwatan. Di situ ada dua udwah. Udwah itu apa? Bukit. Bil udwatil quswa. Ihdahuma khasbah, salah satunya subur, wal ukhra jadbah, yang lainnya tidak subur, kering. Alaysa, bukankah in ra'aital khasbah, kalau kamu merumput kepada yang subur, ra'aitaha biqadarillah, engkau merumput padanya dengan takdir Allah. Wa in ra'aital jadbah, kalau engkau merumput pada yang kering, ra'aitaha biqadarillah, sama juga dengan takdir Allah. Jadi sama. Jadi kita boleh milih, boleh di tempat yang subur, boleh di tempat yang kering. Boleh kita ke wabah, boleh kita apa? Pergi dari wabah. Ini Sayyidina Umar belum mendengar hadis tentang wabah, makanya beliau menggunakan kias. Kalau sudah ada dalilnya nggak perlu kias begini. Qala faja'a, maka datanglah Abdurrahman bin Auf. Wa kana mutaghayyiban, dia sedang gaib fi ba'di hajatihi, pada sebagian hajatnya, ya buang air. Maka dia mengatakan, inna indi, sesungguhnya saya memiliki fi hadza, dalam hal wabah ini, ilman, ilmu, yaitu saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kalian mendengar wabah penyakit di satu tempat, fala taqdamu alaihi, jangan maju kepadanya, jangan masuk kepadanya. Kenapa? Karena kita diberi oleh Allah jiwa, disuruh untuk menjaga. Tidak boleh kita itu membuat jiwa kita mati. Naik motor, merem, saya tawakal, mati itu. Enggak boleh begitu, haram. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau engkau itu berada pada satu tempat, wa antum biha. Wa idza waqa'a, dan apabila terjadi wabah bi ardin, pada satu tempat, wa antum biha, dan kalian di tempat tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka jangan keluar karena lari darinya. Jadi kalau kita sudah terlanjur berada di satu tempat, di situ kemudian turun wabah, jangan pergi. Kenapa? Karena kalau kita pergi, wabahnya akan menyebar kemana-mana. Jadi ada wabah di Solo, kita keluar dari Solo, nggak boleh. Tidak bolehnya kalau firoron, keluarnya karena lari. Tapi kalau keluarnya bukan karena lari, nggak apa-apa. Terjadi wabah di Solo, kemudian panjenengan punya satu keperluan mendesak, keluar ke Sragen, silahkan keluar, nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk lari, itu nggak boleh. Demikian juga ini tadi ya, tidak boleh datang ke situ kecuali kalau ada keperluan. Ada keperluan nggak apa-apa. Misalnya dokter diutus untuk ke satu tempat di mana ada wabah. Oh, saya nggak boleh datang ke situ, dilarang oleh Nabi. Yo, mati kabeh itu. Dokternya silahkan datang, karena memang dia diperlukan untuk tempat tersebut. Fahamidallah Umar, maka Umar pun memuji Allah. Alhamdulillah, ternyata ada hadis yang sesuai dengan sikap kita. Tsumma sharafa, kemudian beliau pergi. Dari sini kita ambil pelajaran juga fadilahnya Abdurrahman bin Auf, ya. Dia termasuk sahabat muhajirin yang pertama, dan beliau juga termasuk orang-orang yang menyimpan ilmu dari Rasulullah SAW, dan beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Semoga kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi ya, 79. Muttafaqun alaih, dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dari bapaknya, dia mendengar bahwasanya dia bertanya kepada Usamah bin Zaid, apa yang Anda dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit? Maka Usamah mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un, wabah penyakit itu, rijsun, satu siksaan. Rijsun itu nama lain dari apa? Adzabun, siksaan. Namanya tiga, Pak. Rijsun, rijzun, adzabun. Sama artinya. Adalah satu siksaan, ursila, yang telah diutus, ala ta'ifatin, kepada sekelompok min Bani Israel, dari anak-anaknya Nabi Israel, Nabi Yakub. Au qala, atau Nabi mengatakan, rawinya ragu-ragu, ala man kana qablakum, atas orang yang sebelum kalian. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, kalau kalian mendengar ada wabah di satu tempat, fala taqdamu alaihi, jangan kalian masuk kepadanya.
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Sementara kalau wabah terjadi satu tempat kalian berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar karena lari darinya. Jadi asal muasal wabah penyakit itu adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan kepada Bani Israel dulu, ya. Kemudian masih ada sisa-sisanya sampai sekarang. Ini yang dapat kita baca. Wallahu taala alam bisawab. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo.